Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu isma Allah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu roddah. Kenapa yufidu roddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Saya Muhammad mencintai Imam Malik, itu beliau sampai punya karangan Imam Daril Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa Sayyid Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani, tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu badal asri, meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada tabirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kum farkah. Kamu ini sudah kiai masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, kum farkah. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laysa bimadzabi, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad, ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita di wahyu. Buat ini ganjarannya kata kalau kecil. Mungkin jadi jenengan senang, jenengan ngomong itu kan ganjaran. Dan sampai takok, lah ono korban nih. Kalau tadi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak islami, saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozakokawah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozakokawah? Tidak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'id. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau gak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu isma Allah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang gak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu roddah. Kenapa yufidu roddah? Yaitu pokoknya gak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ihya itu lupa khatam berapa kali itu, saya takriri pakai naskah Gus Ro punya, saya naskah maknanya Mbak Zubir saya punya, ngaji Bahmun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ihya, Minhajul Abidin. Pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Bahmun, Mbak Zubir, semua. Bukan apa, takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab karena ada baca. Contoh gampang gini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli ko impan indah subadati kaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah utang kamu kata saya gitu. Gue sampai sholat, sama kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul ifkar, tasirnya Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya kan lucu Bosan. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Lu sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang api sama nuran, tapi kan bodoh lagi dalam bab. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubra, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca itu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius namanya di bapak, oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus ngocok Ataqah Kubra Gus, anaknya mau gak mangkon, monggo pinar, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya mau coba lihat bukan mau sembrono gak bener. Sing ono ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyain sholihin yatullah gak bener. Langsung Gus jangan ngawur ya dalil. Aku ora ngawur pancen aku wong alim, mesti roh tenan.
Saya ngorong hadis awaladin soleh, orang au kiaiin soleh. Jadi anak itu penting, malah mau nggak makan atau berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang udang sabuk, nggak berani kalau nggak khusuk mau cowok. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang nggak nyangoni saya, suka saya, kan buatan ngefek, teror itu buatan ngefek. Jadi ini penting, meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan hadis-hadis tentang jumlah qul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu dikutus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Qul huwallahu ahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca qul hu ditanya, kenapa engkau baca qul hu? Li'annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhir ya Muhammad, anna wa yuhibbu bi hubbihi qul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra kita kalau. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita enggak kuat baca lama-lama itu enggak kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar lagi. La ilaha illallah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis sama semuanya itu mudah. Tapi jangan tahun. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini beroperasinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pikirnya ada Sobi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar fakolat Tobari, wa fakolat Bedawi, wa fakolat Soifis Sobi, wa fakolat Imam Nasyafi. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan panjang rileks guyon, karena itu wasiatnya bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.